kita ketemu lagi untuk mempelajari materi akidah yang berkaitan dengan kejujuran, ya. Nah, di sini nanti Ibu sudah menyiapkan materi, tapi sebelumnya Ibu akan presentasi dulu, ya. Ada beberapa anak-anak yang sepertinya tidak hadir, ya. Ibu coba cek dulu untuk kehadirannya. Baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ya. Hari ini kita akan memaparkan atau berdiskusi tentang sidik atau jujur. Nah, oke. Terima kasih ya Nadia sudah membantu untuk menyiapkan. Nah, Ananda, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan terkait kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama untuk KD-nya, kita menganalisis sidik dalam Islam, kemudian menerapkan perilaku jujur atau sidik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya, itu kita menganalisis bentuk-bentuk kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pelajarannya tentunya kita dapat mengaplikasikan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di masyarakat maupun di sekolah, ya. Bohong. Ada juga korupsi. Korupsi, setuju nggak kalau korupsi itu berawal dari ketidakjujuran? Ya, oke. Kemudian ingkar janji, ada juga mencontek. Ada yang mau menambahkan selain yang Ibu contohkan di sini? Apalagi nih contoh perilaku yang mengindikasi ketidakjujuran? Menipu, oke. Apalagi? Berbuka dua, Bu. Berbuka dua gimana? Contohnya gimana berbuka dua? Bukan dua. Oh, sama dengan buka dua. Berarti harusnya gimana? Iya, dimanapun ya kita seperti itu gitu ya, nggak ada perbedaannya. Oke, apalagi? Tadi Ananda bagus yang menjawab. Juga siapa yang mau menyampaikan lagi? Mencuri, Bu. Oke, mencuri, Nika, mencuri. Bagus. Andika? Apa namanya? Pengkhianatan. Wah, dalam sekali pengkhianatan. Jenisnya? Selingkuh. Astagfirullah. Iya, tapi bisa juga ya waktu itu. Karena misalkan kalau tidak amanah itu masuk bohong juga. Tidak amanah. Mungkin awalnya bisa juga dengan dari ketidakjujuran. Oke ya. Ini terkait dengan contoh-contoh ketidakjujuran. Tapi di sini karena banyak sekali pembelajaran, Ibu ambil satu yang paling ujung, yaitu mencontek. Nah, kenapa Ibu ambil tentang mencontek? Ya ini kaitannya besok kita mau ujian dan itu sangat dekat dengan lingkungan pelajar, ya, supaya kita bisa benar-benar memiliki pedoman yang kuat untuk tidak berperilaku mencontek. Apa saja yang didiskusikan? Ada 4 poin, ya. 1, Anda nanti menganalisis faktor-faktor yang mendorong seorang pelajar itu mencontek. 2, dampak jika terbiasa mencontek. 3, bagaimana agar kita terhindar dari perilaku mencontek. Dan terakhir, bagaimana menurut hukum Islam tentang mencontek. Ya, silakan Ibu minta nama untuk berkumpul secara kelompok, dipecahkan kira-kira apa nih solusinya, ya. Ibu kasihkan kertas, nanti silakan ditulis hasil diskusinya. Ini berempat, silakan. Ananda Zaki, Tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri karena ketika kita mencontek jawaban teman dan kita sudah mempunyai jawaban sebelumnya, lalu kita melihat di teman, itu membuat timbul rasa ketidakyakinan terhadap pilihan kita yang sebelumnya. Jika kita mencontek, itu adalah perilaku, otomatis perilaku tidak tersebut dapat menghasilkan dosa untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, mengapa salah satu dampak dari mencontek adalah merugikan diri sendiri. Biasa mencontek tidak akan itu dia nggak akan bisa berkembang dalam satu Sistem yang menjamin bagaimana prosesnya dan bagaimana itu. Jadi orang tua condong belain ibu ya. Jadi terus tuh poin-poinnya dong. Jujur, berarti meskipun di Islam nggak langsung kata nggak boleh mencontek, tapi tentang kejujuran ya dulunya ya. Oh, menerima nilai apa adanya pasrah, tapi pas
usaha bikin lah. Usaha bikin, tapi bukan bikin dengan cara mencontek ya. Jadi ajakan dari teman juga bisa. Iya. Ada lagi lain mungkin dari keluarga. Sama keluarga mungkin lebih ke karena yang harus nilainya bagus. Iya, sedangkan dia juga nggak percaya diri. Misalnya terpaksa cuma nggak mau. Awalnya mungkin terpaksa, tapi lama-lama bisa. Biasa. Oke, ya lanjutkan. Untuk memudahkan kita dalam berdiskusi kemudian menyampaikan hasil diskusinya, alhamdulillah sudah jadi Ananda salah satu hasil karya ya tentang poster yang berkaitan dengan kejujuran. Nah, silakan Ananda Chelsea untuk menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk poster. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Algani dan saya akan mempresentasikan tentang poster Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fayatul Muhammad dan saya akan mempresentasikan poster tentang kejujuran. Jadinya di poster sebelumnya kita sudah menampilkan dalil tentang jujur. Saya membuat poster tentang hal yang bisa kita yang bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Nanti di ujian berikutnya kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk belajar dan bisa menjawab sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya tadi, kalau kita nggak bisa ngerjain, jangan mencontek, tapi itu menjadi refleksi. Berarti ujian berikutnya kita harus bisa dengan cara usaha. Usahanya bukan mencontek, tapi dengan belajar, ya. Oke, tadi dua yang presentasi Ibu Amar sudah mewakili ya, cukup mewakili. Ini Ibu coba cuplikan ya, Ibu sudah siapkan video ya tentang apa? Mencontek. Ya, selamat menikmati. Kok nggak ada suaranya? Jadi sebenarnya seorang yang dia melakukan perbuatan mencontek itu hatinya nggak tenang. Karena apa? Was-was. Dia ujian, diawasi pengawas, tapi dia ngawasin pengawas. Ya, ujian juga gitu. Misalnya ada yang kok bisa
gelisah dan sebagainya kan, sebenarnya dia juga nggak nyaman karena dia apa? Gelisah. Yang kedua, kalau ketahuan ya, dia bisa aja teman-temannya akhirnya nggak mau pertemanan atau mungkin melihat ya bisa dikucilkan, atau ketika nanti dia mendapatkan nilai yang bagus jadi orang sudah jangan-jangan bukan hasil kerja keras sendiri ya. Itu salah satu dari akibat misalnya seorang mencontek. Tetapi tadi ketika kita takut kalau nanti ketahuan dan sebagainya, itu menjadi landasan buat kita untuk berperilaku jujur supaya kita tuh mengerjakan ujian dengan tenang. Tapi tentunya harus berbekal. Jangan saking tenangnya ya udah pede tapi nggak ada usaha ya, nggak belajar pokoknya pede, nggak nyontek, nggak nyontek, nggak apa-apa. Ditulisin maaf bu saya nggak bisa. Ya jangan sampai kayak gitu. Tips untuk berani jujur. Nah, Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk jujur dalam hal kepada Allah, jujur dalam sesama, dan jujur kepada diri sendiri. Mencontek juga termasuk jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita memang punya kekurangan dalam pemahaman, berarti kita usaha yang maksimal supaya kita bisa mengerjakan. Nah, di sini ada hadis Rasulullah, Ibu minta tolong dibacakan dengan keras sekian. Ya, silakan dibacakan. Oh ya, boleh. Ya, silakan dibacakan. Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Oke, kasih modal Fitrian, ya, jadi kalau disimpulkan mencontek ya sama dengan dosa. Ya, kebaikan mengarahnya tentunya kepada surga. Oke, Amanda, terima kasih atas waktunya untuk diskusi hari ini. Semoga tidak hanya sekedar diskusi, tetapi kita bisa mencoba menerapkan dalam diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh lingkungan. Karena apa? Tadi dalam video disebutkan benih bibit contek atau berbohong. Kalau itu menjadi kebiasaan, nantinya Anda besok menjadi orang besar, ini akan terbawa. Kebalikannya gimana? Kalau kita senantiasa berlaku jujur, memiliki akhlakul karimah seperti yang Rasul contohkan, insya Allah besok ketika kita menjadi orang yang besar, orang yang punya amanah, maka kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian kontribusi yang luar biasa tidak hanya di dunia, tetapi itu semua akan sampai pada akhirat, menjadi orang yang sukses. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kemudian ibu juga menyampaikan semoga Anda besok ujiannya mendapatkan hasil yang terbaik ya, PAS. Silakan kisi-kisinya dipelajari dan semoga mengutamakan kejujuran ya. Raih keberkahan nilai dengan kejujuran. Baik, terima kasih Anda semuanya. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.